Pemeriksaan pertimbangan besar tidak konkret. Jadi saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian ilmiah. Yang pertama, mengidentifikasi dan menemukan masalah. Sebelum melaksanakan penelitian ilmiah, perlu dilakukan identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah penting dilakukan agar semua masalah menjadi dasar dan sebagai bentuk data awal bahwa dalam penelitian ilmiah tersebut memang dibutuhkan memecahkan masalah melalui penelitian. Selanjutnya, identifikasi masalah dirumuskan sesuaian dengan latar belakang masalah berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Identifikasi masalah pada umumnya dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Rumusan masalah disebut dalam bentuk kalimat tanya atau berbentuk pertanyaan. Identifikasi masalah untuk proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses yang lainnya. Masalah penelitian sebagai pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antar variabel pada suatu fenomena. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Studi pendahuluan dilakukan karena pelayanan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. Studi pendahuluan dilakukan dengan tujuan utama untuk menghimpun berbagai informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Langkah selanjutnya adalah menemukan hipotesis. Hipotesis perlu dirumuskan dalam sebuah penelitian ilmiah lebih penelitian kuantitatif. Dengan menyatakan hipotesis, maka penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti akan lebih fokus terhadap masalah yang diangkat. Beberapa penjelasan mengenai hipotesis yang baik ada 4. Yang pertama, hipotesis harus membuka hubungan di antara beberapa variabel. Yang kedua, hipotesis dapat diuji. Yang ketiga, hipotesis harus dapat konsisten dengan keberadaan ilmu pengetahuan. Yang keempat, hipotesis dinyatakan secara sederhana. Yang keempat adalah mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Variabel merupakan suatu besaran kualitatif dan kuantitatif. Besaran kualitatif yaitu besaran yang dinyatakan dalam ukuran satu, misal tinggi badan dinyatakan dalam sentimeter. Sedangkan besaran kualitatif yaitu besaran yang tidak dinyatakan dalam satuan ukuran yang relatif, misal bau masakan, sedap, tidak sedap dan kurang sedap. Identifikasi variabel merupakan bagian dari langkah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara menentukan variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Misal variabel manipulasi atau variabel bebas, variabel respon atau variabel terikat, dan variabel kontrol. Langkah kemudian yang kelima adalah menentukan rancangan atau desain penelitian. Rancangan penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah aplikatif penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ilmiah bagi penelitian yang bersangkutan. Yang keenam yaitu menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan yang dibutuhkannya. Instrumen memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu peneliti karena kualitas atau kesahan data yang diperlukan akan sangat ditentukan oleh kualitas atau kualitas. Yang ketujuh yaitu menentukan subjek penelitian. Orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah yang berperan sebagai sumber data adalah subjek penelitian. Seringkali subjek penelitian berkaitan dengan populasi dan sampel penelitian. Yang kemudian yang ke-8 adalah melaksanakan penelitian. Pelaksanaan penelitian yaitu proses pengumpulan data yang sesuai dengan desain atau rancangan penelitian yang telah dibuat. Pelaksanaan penelitian harus dilakukan secara cermat dan hati-hati karena kebutuhan dan data yang dikumpulkan. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data atau menjelaskan mengenai analisis data itu merupakan suatu proses untuk memasukkan data kemudian mempergantikan ke dalam kategori, pola maupun ke dalam satuan uraian data. Analisis data merupakan data yang terorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam suatu kategori, pola dan satuan uraian data.
Kemudian langkah selanjutnya mengumpulkan hasil penelitian dan pembalasan. Hasil penelitian dan pembalasan merupakan inti dari suatu penelitian ini. Pembalasan penelitian harus dikembalikan kepada teori yang kemudian menjadi sandaran penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Kemudian antara adalah menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi atau penyebaran. Penyusunan laporan dan diseminasi hasil penelitian merupakan langkah terakhir dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Format laporan ilmiah seringkali setelah dilakukan berdasarkan institusi atau memberi sponsor di mana peneliti itu melakukan diseminasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar menurut kami dalam penelitian. Kemudian dari saya